Halo, selamat pagi buat saudara-saudara sekalian yang ada di Indonesia, buat saudara-saudara kita yang ada di Amerika, selamat sore. Kita pada kesempatan ini diizinkan lagi oleh Tuhan untuk melanjutkan pelajaran kita dari buku Kabar Kesukaan atau Glad Tidings, chapter 5. Kemarin kita sudah selesai chapter 4, ya, atau pasal 4, dan saat ini pasal 5 dari buku Galatia. Dan sebelum kita lanjut, kita akan minta pimpinan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami untuk bersama-sama lagi mempelajari sabda firman-Mu. Dan pada waktu ini Tuhan, biarlah kiranya Roh Tuhan boleh bersama-sama dengan kami dan menolong kami untuk mengerti apa yang perlu kami pelajari, apa yang perlu kami ketahui. Dan biarlah Tuhan yang mengilhamkan segala sesuatu kepada kami di dalam pengertian. Dan biarlah apa yang kami lakukan melalui Bible Study ini semata-mata menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyerahkan pribadi lepas pribadi yang sedang mengikuti pelajaran ini Tuhan, biarlah kami dituntun oleh Roh yang Kudus. Inilah menjadi doa dan pengharapan kami sepanjang Bible Study ini bersama-sama dengan kami. Tolong Tuhan agar jaringan internet boleh baik kira adanya dan kami boleh menyelesaikan pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Bapak yang dalam menjadi doa dan permohonan kami berdoa ucap syukur banyak terima kasih dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, saudara-saudara, kita mau mulaikan pelajaran kita. Brother Lau bisa share screen lagi. Bro, join jadi dia yang jadi host sekarang. Oh, Joy, oke. Mungkin Sister Joy bisa bantu untuk share screen. Udah host. Oh, sudah. Sudah. Oke. Ya, bisa lihat ya, saudara-saudara. Iya. Oke, judul kita di pasal 5 Galatia ini atau dari buku Galatians-nya adalah The Spirit Power Over the Flesh, kuasa roh atas daging. Dan kita akan membaca buku Galatia pasal 5 dari ayat 1 sampai selesai. Oke, mari kita sama-sama menyimak ya. Iya. Galatia 5 ayat 1 dan seterusnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik,
Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ayat 8, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya. Siapapun juga dia, dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat kepada, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut, kamu tidak mengebiri saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia 5 ayat 1-26 ya. Saudara-saudara, itulah yang kita lihat, dan saya percaya bahwa ini ayat-ayat yang familiar ya dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, ini yang kita pelajari dari buku Glad Tidings atau kabar kesukaan dari chapter 1 ya, itu membicarakan tentang setiap chapter itu adalah pasalnya. Ya, chapter 1 pasal 1 dari buku Galatia, dan kita ada di chapter 5 buku Glad Tidings ini ya, membahas tentang pasal 5 dari buku Galatia. Kemarin kita minggu lalu sudah selesai chapter 4 ya. Dan kita lihat di sini hubungan antara pasal 4 dan 5 buku Galatia lebih erat daripada hubungan antara dua pasal lain. Ya. Begitu erat sehingga sulit untuk dimengerti. Bagaimana sampai ada orang yang membuat pembagian pasal ini? Seseorang tidak dapat mengakhiri membaca pasal 4 ayat 31
tetapi harus terus dengan ayat pertama pasal 5. Jadi disambung ya, sebagaimana yang telah kita lakukan. Tetapi kita belum mempelajari semuanya dari ayat tersebut, supaya kita dan sesungguhnya kita akan membicarakan hal itu lebih banyak. Nah, di sini kita akan bahas uraiannya ya, dari ayat-ayat tersebut. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan saya dipotong ya. The freedom that Christ give, kemerdekaan yang Kristus berikan. Ketika Kristus dinyatakan dalam daging, ya, pekerjaannya adalah memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya, waktu Yesus datang ke dunia ini, pekerjaannya adalah memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Mujizat-mujizat yang dibuatnya menggambarkan pekerjaan ini, dan salah satu yang paling menonjol perlu kita pelajari pada kesempatan ini. Mujizat-mujizat. Kita akan lihat ya. Pada satu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ya, memiliki roh yang lemah. Sehingga ia sakit sampai membungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Terlepaslah engkau dari kelemahanmu." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Itu di Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Jadi ini mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita lihat ya di sini. Ini hari Sabat ya terjadinya. Ketika kepala rumah ibadat yang munafik itu gusar oleh sebab Yesus melakukan mujizat ini pada hari Sabat. Ia menerangkan bagaimana setiap orang melepaskan lembunya atau keledainya dari kandang dan membawanya ke tempat minum. Kemudian ia berkata, "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dalam peristiwa ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, saudara. Ya, pertama, perempuan itu diikat oleh setan. Kedua, ia memiliki roh yang lemah atau tidak berdaya. Perhatikan betapa tepatnya hal ini menggambarkan kondisi saudara dan saya sebelum kita bertemu dengan Kristus. Ya. Jadi pertama apa? Kita diikat oleh setan. Lalu kita memiliki apa? Roh yang lemah. Saudara dan saya, kita tidak berdaya. Ya. Yang satu kita bahas ini ya. Kita diikat oleh setan, ditawan olehnya atas kemauannya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34 ya. Dan barang siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis. 1 Yohanes 3:8. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Amsal 5 ayat 22. Dosa adalah tali yang dipakai setan untuk mengikat saudara dan saya. Jelas ya. Kau lihat kondisi wanita yang tadi dan diaplikasikan kepada kita. Yang kedua, kita memiliki roh yang lemah dan tidak berdaya mengangkat diri sendiri atau membebaskan diri sendiri dari rantai yang mengikat kita. Benar bukan? Ini yang terjadi adalah ketika kita masih lemah, tak berdaya,
Kristus telah mati untuk kita. Roma 5 ayat 6. Sekarang kedua kata masih lemah, tak berdaya diterjemahkan dari kata yang sama dengan kata yang diterjemahkan roh yang lemah dalam cerita tentang perempuan yang disembuhkan Yesus. Ia tidak berdaya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Itulah keadaan kita. Sebelum lanjut, saudara, apakah ada saudara punya tambahan atau masukan di sini? Kita lihat dua kondisi wanita yang sakit ya, 18 tahun ini. Ya. Terikat oleh setan, lalu memiliki roh yang lemah, dan diaplikasikan kepada kita saat ini memiliki kondisi yang sama. Ya. Adakah tambahan saudara-saudara masukan dari yang sudah kita baca dari dua kondisi kita saat ini? Oke, baik, kalau belum ada kita lanjut ya. Kutipan berikut, apakah Yesus lakukan untuk kita? What Jesus does for us? Apa yang Yesus lakukan untuk kita? Sekarang, apa yang Yesus lakukan untuk kita dari dua kondisi yang kita miliki itu? Ya. Ia mengambil kelemahan-kelemahan saudara dan saya, dan sebagai gantinya memberikan kekuatannya kepada kita. Memberikan kekuatannya kepada kita. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi sejak dia datang, ingat di kutipan pertama tadi, sejak dia datang jadi manusia, dia membawakan kabar kesukaan, ya. Dia memberikan saya mau baca lagi. Ketika Kristus dinyatakan dalam daging, pekerjaannya adalah memberikan pembebasan kepada saudara dan saya, ya, dari tawanan, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Membebaskan orang-orang dari tawanan, ya, dan membebaskan orang-orang yang tertindas. Nah, penyakit kita yang ditanggung itu, dan kondisi kita yang tadi sudah dijelaskan di atas ya, ada dua, terikat oleh setan, kedua kita memiliki roh yang lemah. Lalu apa yang Yesus lakukan? Ia mengambil kelemahan-kelemahan kita, ya. Dan dia turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya. Ibrani 4 ayat 15 jelas. Dialah yang memikul kelemahan saudara dan saya dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Ia menjadi sama seperti kita, agar kita dapat menjadi sama seperti dia. Ia dilahirkan di bawah hukum Taurat untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat itu. Ia telah melepaskan kita dari kutuk, dijadikan kutuk karena kita, supaya berkat dapat datang kepada kita. Walaupun ia tidak mengenal dosa, ia dijadikan dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. Oke, saudara, jadi rangkaian yang di atas datang kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Dia jadi manusia, dia merasakan apa yang menjadi kelemahan kita, ya. Dan dia perlu melakukan itu. Dan kalau saya melihat secara pribadi bahwa inilah keadilan Tuhan, ya. Dia tidak bisa saja disebut sebagai Tuhan yang adalah Tuhan, ya. Tapi dari sisi saudara-saudara kita yang dari Muslim, mereka tidak bisa menerima ini sebagai satu suatu cara yang bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan memang sulit untuk dimengerti, untuk dipahami ya. Dan kita pun mengerti oleh karena pertolongan Roh Tuhan.
pada kita untuk melihat semua ini. Oke, sebelum kita kepada judul berikut, ada tambahan di sini, silakan saudara-saudara. Ya, halo. Silakan, brother. Ya. Jadi dalam bacaan ini kita melihat mengenai kisah seorang wanita dengan roh yang lemah, ya, yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Nah, wanita dengan roh yang lemah ini sama sekali tidak berdaya dengan penyakitnya. Tapi kemudian oleh kuasa Tuhan, ya, dia disembuhkan. Dan ini Wagoner mencoba mau menjelaskan kepada kita, sebenarnya kondisi kita manusia berdosa sama dengan wanita ini. Sama sekali tidak berdaya, sama sekali tidak berdaya dengan keberdosaan kita. Tidak ada dari antara kita yang mampu untuk melepaskan diri dari keberadaan keberdosaan. Dan ini sangat jelas ya digambarkan lewat keadaan wanita dengan roh yang lemah. Tetapi dengan firman Tuhan, ya, wanita ini bisa bangkit. Wanita ini bisa kembali menjadi sehat. Nah, hal yang sama Tuhan mau lakukan untuk kita yang di dalam kondisi yang lemah, di dalam dosa. Jadi, pernyataan sekarang apa yang Yesus mau lakukan untuk kita? Ia mengambil kelemahan-kelemahan kita dan sebagai gantinya memberikan kekuatannya kepada kita. Teman-teman, dari proses yang kita lihat, wanita itu tidak membutuhkan satu ritual yang panjang dan lama, ya. Ada proses penyiksaan diri baru dia bebas. Tidak, tetapi dengan kuasa firman Tuhan, kelemahan yang bertahun-tahun yang telah menjadi bagiannya itu bisa lepas oleh karena kuasa Yesus. Begitu juga dengan kita, ya, yang dibelenggu oleh dosa. Ketika kita insaf terhadap dosa dan kita melihat kekuatan dari Tuhan, sebenarnya tidak butuh waktu yang lama atau panjang untuk lepas dari dosa. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu begitu nyata dan jelas, bisa kita saksikannya bagaimana kuasa itu melepaskan manusia dari kelemahan-kelemahan, termasuk kelemahan dosa. Oke, itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Brother Ebing tambahannya. Jadi benar ya. Nah, makanya yang saya bilang tadi ini agak susah untuk dipahami, dimengerti ya oleh orang dari luar, tapi ketika kita terhubung, ya, inilah sebenarnya kabar kesukaan itu, ya. Kabar kesukaan itu Tuhan memberikan pembebasan kepada kita. Kemarin di chapter 4 dibahas sangat ketat itu, ya. Bagaimana kita diberikan kuasa, bagaimana kita menerima kuasa itu, bagaimana kita sebenarnya tidak perlu repot-repot selain kita percaya, ya. Dan kita bisa melihat pertumbuhan iman dari waktu ke waktu mencapai kesempurnaan karakter Kristus. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Tadi Brother Ebing sudah baik. Terima kasih Brother Ebing. Oke, kita akan lanjut di kutipan berikut ya. Di judul berikut. Mengapa ia melakukan hal itu? Kenapa? Mengapa Yesus membebaskan perempuan itu dari kelemahannya? Kita akan lihat di sini saudara ya, ini dalam sekali pengertiannya ya. Supaya ia dapat berjalan dalam kebebasan. Tuhan Yesus menyembuhkan wanita itu supaya wanita itu dapat berjalan dalam kebebasan. Ya. Sudah barang tentu bukan dengan maksud agar ia terus melakukan hal-hal yang dahulu ia lakukan sekehendak hatinya. Ya. Bebas ya, yang di pasal 4 kemarin kita bahas. Kita dibebaskan dari ketidaktaatan kita. Ya. Digantikan menjadi apa? Penurutan. Dikaruniakan kita untuk menurut. Ya. Jadi kebebasan bukan untuk melakukan dosa. Jangan salah paham. Ya. Makanya ada banyak sahabat-sahabat saya, bahkan keluarga saya,
yang non Advent, mereka bicara bahwa sekali selamat tetap selamat. Ya, kita tidak perlu repot-repot memikirkan halal haram. Ya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Ya, dipukul rata seperti itu, saudara. Tidak seperti itu ya. Kebebasan yang diberikan itu adalah bebas dari melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Bebas dari ketidaktaatan. Gantinya kita menjadi taat. Itulah kebebasan yang diberikan. Lalu, mengapa ia membebaskan kita dari dosa? Agar kita dapat hidup bebas dari dosa. Ya. Sehubungan dengan kelemahan daging kita baca tadi di pasal 5 ya, kita tidak sanggup menggenapi kebenaran hukum Taurat. Tidak, saudara. Saudara tidak sanggup, saya tidak sanggup. Oleh sebab itu, Kristus datang dalam daging dan memiliki kuasa atas segenap daging. Menguatkan kita dengan kekuatan rohnya di dalam batin. Agar kebenaran hukum Taurat dapat digenapi dalam diri saudara dan saya. Yang tidak berjalan mengikuti daging, tetapi mengikuti roh. Kita tidak dapat menjelaskan bagaimana ia melakukannya. Ya. Hanya ia sendiri yang tahu bagaimana itu dilakukan. Oleh sebab hanya dia yang memiliki kuasa. Kita hanya dapat melihat wujudnya. Ya, saudara-saudara. Ada yang saudara lihat dari kutipan kita ini. Mengapa Kristus membebaskan wanita itu? Mengapa ia membebaskan kita? Ada tambahan di judul ini, saudara? Oke, kalau belum kita lanjut. Oh, ada? Iya. Silakan. Ya, jadi dari pengalaman wanita ini, ya, kita bisa lihat kenapa dibebaskan supaya dia bisa berjalan dengan bebas, ya, bisa dengan leluasa untuk melakukan aktivitas. Dan dosa itu, ketika kita dibebaskan dari dosa, itu pun sama, supaya kita dengan bebas untuk melakukan aktivitas. Bagaimana kita dibawa kembali kepada rencana Tuhan yang sebelumnya. Itu kalau Paulus katakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, ya, supaya kamu melakukan perbuatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ketika kita dibebaskan, ada rencana Tuhan yang dulu gagal di Eden, itu kita akan lakukan setelah kita dibenarkan. Dan ini adalah sesuatu yang kita akan buat dengan senang hati, ya, karena kita sudah belajar, ya, dalam pasal 4, ada satu sukacita, ya, untuk melihat hukum Tuhan. Kehendak kita diselaraskan, kemudian pengertian kita akan melihat bahwa hukum itu memang adalah yang terbaik untuk dilakukan, adalah satu berkat yang tertinggi bagi kita kalau kita mau melakukan hukum-hukum Tuhan. Jadi teman-teman, di sini kita melihat kebebasan yang Tuhan berikan adalah bagaimana kita menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hukum-hukum Tuhan. Oke, itu aja, Bro. Terima kasih, Brother Ebing, tambahannya. Kita bisa lihat, ya, di sini. Mengapa Yesus membebaskan kita, ya, dari dosa. Supaya kita bisa menurut. Oke, masih ada tambahan yang lain? Baik, kalau belum ada kita lanjut, ya. Present freedom, kemerdekaan sekarang. Ya. Perhatikanlah secara khusus kata-kata Yesus kepada perempuan itu yang diucapkan ketika ia masih bungkuk dan tidak dapat menegakkan tubuhnya. Terlepaslah engkau dari kelemahanmu. Terlepaslah engkau adalah menunjukkan waktu
sekarang. Itulah yang diucapkannya kepada saudara dan saya. Kepada setiap orang yang tertawan, ia telah memberitakan kelepasan. Perempuan itu tidak dapat menegakkan tubuhnya dengan cara apapun. Namun ketika mendengar perkataan Kristus, dengan segera ia berdiri tegak. Ia tidak dapat melakukan hal itu, namun ia telah melakukannya. Saudara lihat mujizat, dan saudara lihat kuasa. Saudara lihat kuasa dari Tuhan. Ya, waktu dia bilang, terlepaslah engkau. Perempuan itu sanggup berdiri, saudara. Coba saudara, yang saya dulu mengalami sakit yang cukup membuat saya menderita. Ya. Dan saya tidak berdaya, saudara. Jalan harus pakai tongkat. Untuk berdiri dari tempat tidur pun sangat susah. Ya. Tapi kita lihat ini orang yang sakit 18 tahun, saudara. Artinya terkungkung cukup lama. Sebentar ya. Terkungkung cukup lama dan cukup menderita. Saya nggak tahu, saudara. Saya baru sakit berapa bulan itu. Ya, 4 bulan itu cukup merasakan penderitaan yang saya pikir sampai saya berkeluar, Tuhan, ambil nyawa saya. Istirahatkan saya. Karena ketidaksanggupan saya menahan rasa sakit yang berbulan-bulan. Ini orang 18 tahun, saudara. Wanita ini 18 tahun. Tapi ketika kuasa firman keluar dari mulut seorang Yesus, ya, dia bilang bangkit dan berdirilah. Ya, terlepaslah engkau dari kelemahanmu. Saat yang sama, itu terjadi. Perempuan itu tidak dapat menegakkan tubuhnya dengan cara apapun. Saudara dan saya tidak bisa. Tidak bisa menurut saudara. Saudara tidak punya kuasa untuk menurut hukum Tuhan. Tidak ada. Ya, dan itu ada buktinya, berkali-kali kita jatuh, saudara. Saya tidak punya kuasa menurut hukum. Menurut Taurat Tuhan itu tidak punya kuasa saya. Tapi waktu Kristus bilang, berdiri, ya, terlepaslah engkau. Ya. Dengan segera wanita itu berdiri. Ia tidak dapat melakukan hal itu, namun ia telah melakukannya. Saudara dan saya. Ini sama. Perkara-perkara yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang bungkuk. Mazmur 145 ayat 14. Ya. Kenapa analogi sakit itu dipakai, ya, untuk kita orang berdosa, untuk kita orang-orang yang mencari Tuhan? Mengapa, saudara? Karena tepat sekali. Tidak ada contoh yang lain yang lebih pas daripada sakit penyakit untuk kita orang yang berdosa. Silakan, ada tambahan, masukan? Ada yang saudara lihat? Atau ada pertanyaan? Silakan, kita sama-sama bahas di sini. Halo bro, Silakan, bro. boleh naik ke subjudulnya. Ini? Nah, oke. Ya. Jadi kemerdekaan sekarang. Nah ini keadaan yang terjadi ya. Bagaimana kita mau mengharapkan kita yang mau mengharapkan kelepasan dari dosa, atau bagaimana keadaan yang terjadi pada wanita ya yang telah dilepaskan oleh Yesus. Jadi pengalamannya itu adalah sesuatu yang
bukan nanti, tetapi saat firman Tuhan itu diucapkan, saat itu dia merasakannya. Ya, jadi teman-teman, firman Tuhan itu tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi ketika kita berpaling kepada Tuhan, ketika kita berpaling kepada Tuhan, memohon berkat, sebenarnya secepat yang kita inginkan, secepat itu sebenarnya bisa terjadi. Karena firman Tuhan itu tidak mengenal ruang dan waktu ya. Dan ini dijelaskan oleh Yesus waktu murid-muridnya mempertanyakan bagaimana dia mengutuk pohon ara ya, mengutuk pohon ara. Kemudian Yesus mengatakan itu kalau kalian percaya ya, itu bisa terjadi dan dengan iman sekecil apapun bisa memindahkan gunung gitu. Kemudian Yesus kasih penjelasannya. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka kamu akan menerimanya. Jadi teman-teman, apa saja yang kita minta dan doakan, kita jangan pernah berpikir bahwa itu nanti akan kita terima. Ini penjelasan dari Yesus ya, penjelasan dari Yesus mengenai bagaimana doa iman atau iman itu dijalankan. Dan ini sama persis dengan yang dialami oleh wanita yang tidak berdaya ini. Dan ini yang Wagoner mau coba jelaskan kepada kita, bahwa setiap kuasa Tuhan, kuasa firman Tuhan yang akan terjadi ya, secara ajaib, kita harus menerimanya dalam waktu sekarang. Jadi apapun itu firman Tuhan yang kita dengar, kita harus percaya itu terjadi saat ini. Jangan pernah kita berpikir nanti itu akan terjadi. Jadi teman-teman, ini pelajaran yang mungkin beberapa kali diulangi ya dari awal. Dan ini Wagoner kembali ulangi bahwa berkat Tuhan termasuk kemerdekaan dari dosa, ketika kita meminta berkat kelepasan dari dosa, kita harus percaya Tuhan telah melakukannya saat ini. Oke, terima kasih. Itu aja dulu. Terima kasih tambahannya ya, lebih jelas lagi ya. Kita lihat penekanannya kepada waktu. Ya. Masih ada tambahan yang lain, saudara? Kalau belum, kita lanjut ke judul berikut ya. Sorry, masih yang sama, tapi kita lanjut. Masih judul yang sama ya. Iman tidak membuat suatu kenyataan. Ia hanya berpegang pada kenyataan. Tidak satu jiwa pun yang tertunduk karena beban dosa yang berat, yang dipikulkan setan kepadanya yang tidak diangkat oleh Kristus. Jadi semua masalah, ya, semua orang. Kemerdekaan adalah miliknya, ia hanya perlu menggunakannya. Ya. Biarlah pekabaran ini dikumandangkan di mana-mana. Biarlah setiap jiwa mendengarnya, bahwa Kristus telah memberikan kelepasan kepada setiap orang tawanan. Beribu-ribu orang akan bersuka cita atas berita itu. Ya. Semua orang, semua jiwa. Kristus datang untuk memulihkan apa yang telah hilang. Ia menebus kita dari kutuk. Ia telah menebus kita, oleh karena itu kebebasan yang olehnya Dia membebaskan kita adalah kebebasan yang sudah ada sebelum kutuk datang. Ya. Manusia dijadikan apa? Seorang raja. Bukan hanya individu yang pertama kali diciptakan yang dijadikan raja. Jadi bukan cuma Adam ya, tetapi seluruh umat manusia. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Tuhan, dibuatnya lah dia menurut rupa raja. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama Adam, yaitu manusia. Ya. Kejadian 5 ayat 1 dan 2 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah dan seterusnya. Kita melihat bahwa kekuasaan diberikan kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kekuasaan ini adalah universal. Ketika Allah menjadikan manusia, ia taklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Kita lihat ya, Ibrani 2 ayat 8. Nah, kekuasaan itu tidak terbatas pada planet ini, karena ketika Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan, ia memberikan kepadanya atas pekerjaan tangannya. Ya, ini kutipan-kutipan ayat-ayat yang mau menjelaskan kita itu raja, ya. Dan kita membaca pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, di langit adalah buatan pekerjaan tanganmu. Ibrani 1 ayat 10. Ini menunjukkan bagaimana bebasnya manusia itu sebelum kutuk datang. Ya. Karena sesungguhnya seorang penguasa harus memiliki kemerdekaan yang mutlak, sedikitnya di dalam wilayah kekuasaannya. Bila tidak demikian, maka ia bukan penguasa. Kita lihat ya rangkaiannya. Memang benar, sekarang ini kita tidak melihat segala perkara diserahkan kepada manusia. Tetapi dia yang dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani 2 ayat 9. Dan dengan demikian, menebus setiap manusia dari kutuk wilayah yang telah hilang, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Oke, sejauh ini saudara-saudara ada tambahan dan ada yang saudara-saudara lihat dari kutipan manusia dijadikan seorang raja. Ya, kita lihat tadi di atas ya, penebusan semua untuk setiap jiwa, ya. Dan kemerdekaan itu sudah menjadi milik kita. Kita hanya perlu menggunakannya. Lalu kita sudah baca ayat-ayat tadi bagaimana manusia itu dijadikan raja, landasannya apa, ya. Karena kita serupa dengan gambar Allah. Ya, halo bro. Ya, brother. Boleh naik lagi yang iman itu tidak memaksakan kenyataan. Lagi ya, bro ya. Iya, terus. Oke. Iman tidak, Ya. itu ya. Ya. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat ya dengan jelas, iman tidak membuat satu kenyataan, tetapi hanya berpegang pada kenyataan. Nah, ini harus dipahami, karena ada banyak iman itu memaksakan suatu kenyataan, ya, padahal bukan kenyataan. Nah, ini kita akan pahami kalau kita paham salah satu ya di dalam Alkitab adalah cerita bagaimana Tuhan berfirman kepada bangsa Israel bahwa tanah yang kamu pijak itu adalah milik kamu. Teman-teman, kemenangan bangsa Israel itu bukan karena iman mereka, ya, atau bagaimana mereka menciptakan satu keadaan sehingga mereka menang gitu. Tetapi karena firman Tuhan adalah kenyataan, tanah itu adalah milik kamu, ya, milik kamu gitu. Ini adalah sebuah kenyataan. Jadi firman Tuhan adalah kenyataan, dan ketika bangsa Israel berpegang pada kenyataan firman itu, itulah iman. Jadi iman itu bukan kita mengarang sesuatu kemudian
kita membayangkan itu terjadi, padahal itu bukan kenyataan. Nah, teman-teman, ini bisa gagal ya. Tetapi iman itu dasarnya adalah pada kenyataan yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan berfirman, kamu telah ditebus, kita bukan menambahkan sesuatu di dalamnya, atau kita bukan menciptakan sesuatu di dalamnya. Kata-kata Tuhan bahwa kamu telah ditebus, itu adalah kenyataan. Dan apa yang akan terjadi ketika kita berpegang teguh pada kenyataan tersebut, itulah kebebasan yang akan kita rasakan ya, seperti yang sudah dibacakan. Dan Ya. kebebasan itu adalah kebebasan yang telah Tuhan berikan, telah Tuhan tetapkan jauh sebelum kita jatuh di dalam dosa. Nah, kebebasan yang sama yang akan dimiliki oleh setiap orang yang percaya pada kenyataan dari firman Tuhan, bahwa kamu telah dibebaskan. Nah, iman kita bukan menciptakan itu, tapi kita hanya berpegang pada kenyataan itu. Dan itulah iman. Oke, bro. Mungkin itu aja. Makasih Terima Bro kasih. Eding, jelas ya. Jadi saudara bisa lihat ya. Ada yang lain? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Jadi Bro Ebing tegaskan tadi kutipan ini ya. Iman tidak membuat suatu kenyataan, ia hanya berpegang pada kenyataan, dan itulah kenyataannya ya. Kalau kita memahami kebenaran Kristus dengan sungguh-sungguh. Nah, kita lanjut bacaannya. Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Mahkota menyatakan kedudukan sebagai raja, dan mahkota Kristus akan dimiliki manusia kembali seperti ketika ia diberi kuasa atas pekerjaan Allah. Bukan hanya sampai di situ. Kristus sebagai manusia, ingatlah di dalam daging ya. Pada saat ia hendak naik ke surga, setelah kebangkitannya, ia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Matius 28, 18, dan 19. Ini menyatakan bahwa kuasa yang sama diberikan kepada kita di dalam Dia. Saudara lihat ya. Kuasa yang sama. Dan ini dikuatkan oleh suatu dosa yang diilhamkan. Dan ini dikuatkan oleh suatu doa yang diilhamkan agar kita dapat mengetahui kebesaran kuasa Allah yang ada di dalam kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan doa ini diikuti dengan pernyataan bahwa Allah telah menjadikan kita hidup di dalam Kristus dan membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini jelas ya, uraian dari kita diangkat sebagai raja. Dan bagaimana Kristus benar-benar berkuasa. Lalu kita lihat ya, ketika Kristus datang ke dunia, yang Dia bawa itu keteladanan. Yang Dia bawa itu kehidupan sempurna. Manusia bisa hidup tanpa dosa, tanpa berdosa. Manusia bisa hidup di dalam penurutan. Bisa. Nah, yang disalah mengerti selama ini, yang disalah paham selama ini, ketika ditarik benang merahnya kepada kehidupan kita sehari-hari, kita tetap orang yang berdosa kok. Kita nggak bisa menurut hukum. Ya. Oh, Dia kan Tuhan. Dia anak Allah. Makanya Dia datang ke dunia
tidak mungkin dia melakukan dosa. Dia Tuhan. Ada juga statement yang saya dengar. 100% manusia, 100% Tuhan. Kita tidak, dengan pertolongan Tuhan kita tidak melihat hal-hal itu dari apa yang terlalu populer dibahas di luar. Ya, di luar maksud saya bisa saja di dalam gereja atau kelompok-kelompok yang lain. Tapi kita melihat kenyataannya Kristus memberikan teladan itu. Artinya kita bisa, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah percaya, saudara. Iman. Kita percaya Kristus melakukan di dalam saudara, di dalam saya, sehingga penurutan itu terjadi. Ayat-ayat kemarin jelas sekali kita bahas. Ya. Tadi di awal diberikan kita apa? Kristus datang untuk memberikan kita kebebasan, memberikan kita kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari ketidaktaatan. Kita diberikan kuasa untuk menurut. Inilah pekerjaannya, saudara. Oke, ada tambahan, masukan, pertanyaan? Tidak, kita lanjut. Masih judul yang sama. Kristus telah merasakan kematian bagi kita sebagai manusia dan melalui salib telah menebus kita dari kutuk. Jikalau kita disalibkan dengan Dia, kita juga dibangkitkan dengan Dia dan didudukan bersama-sama dengan Dia di sorga. Dan segala sesuatu berada di bawah kaki kita. Jika kita tidak mengetahui hal ini, hal itu disebabkan kita tidak membiarkan Roh menyatakannya kepada kita. Ya. Mata hati kita perlu diterangi oleh Roh agar kita dapat mengetahui apakah pengharapan, panggilannya, dan apa kekayaan kemuliaan warisannya di dalam orang-orang kudus. Nasihat bagi orang-orang yang mati dan bangkit dengan Kristus ialah, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya. Jadi kita ini dikatakan apa? Kita tidak membiarkan Roh menyatakannya kepada kita. Kita memperoleh penebusan melalui darah Kristus, yaitu pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 7. Dan bila mana Ia mengucapkan kita dari dosa, kita dengan darahnya sendiri, dan maaf, saya ulangi, dan bila mana Ia menyucikan kita dari dosa, kita dengan darahnya sendiri, maka Ia membuat kita menjadi raja-raja, menjadi imam-imam bagi Tuhan dan Bapaknya. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Kekuasaan yang mulia, kemerdekaan yang mulia, merdeka dari kuasa kutuk. Walaupun sedang dikelilingi oleh kutuk, mereka dari dunia yang jahat sekarang. Ya. Kalau di chapter 3 dia bilang kutuk ada di mana-mana. Ya. Oleh sebab itu salib ada di mana-mana. Keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup, kemerdekaan semesta alam, kuasa di langit dan di bumi, sehingga dengan demikian baik roh-roh jahat di udara maupun penguasa-penguasa dunia yang gelap ini tidak dapat berkuasa atas saudara dan saya. Itu adalah kemerdekaan dan kuasa yang dimiliki Kristus ketika Ia berkata, "Henyalah kamu setan." Dan iblis pun segera meninggalkan Dia. Itu adalah kuasa terhadap semua kekuatan musuh. Kita tahu ya saudara, setiap apa yang keluar dari mulut Kristus itu, ya, itu firman. Kristus tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang bukan firman. Kristus tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang apa ya namanya,
seenak jidatnya untuk keluar. Ya, kata-kata yang sembarang yang keluar. Semua perkataan Kristus firman. Dan ketika dikoneksi, dihubung-hubungkan, ya semua terhubung. Ya, waktu dia bilang, nyala kamu setan. Ya, itu perkataan yang sama yang menolong saudara dan saya. Ketika dia bilang itu, iblis dia berkuasa lagi atas saudara dan saya. Lukas 10 ayat 19 ya itu. Itu adalah suatu kemerdekaan yang menyebabkan tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi dapat membujuk saudara dan saya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak kita. Allah pun tidak akan mencobanya. Karena kita memegang kemerdekaan kita dari Dia dan tidak ada orang lain yang dapat menghidupkan kemerdekaan itu bagi kita. No way. Gak ada. Ya, bukan persekutuanmu, bukan gerejamu, ya. Bukan kepintaranmu. Ya, semata-mata Tuhan. Itu adalah kuasa atas semua unsur. Sehingga semuanya akan melayani saudara dan saya. Gantinya mengendalikan saudara dan saya. Kita akan belajar mengenal Kristus dan salibnya di dalam segala sesuatu. Sehingga kutuk itu tidak akan berkuasa atas kita. Dan pikiran serta tubuh kita tidak akan menjadi sasaran setiap perubahan suasana. Lihat ya, ini yang indahnya di sini ya. Kesehatan kita akan muncul dengan cepat. Karena kehidupan Kristus akan dinyatakan dalam tubuh kita yang fana. Tidak ada lidah atau pena yang dapat menggambarkan kemerdekaan yang mulia seperti itu. Percayalah akan hal itu. Bila mana Roh Kudus menyatakannya, terimalah itu dan berdiri teguh di dalamnya. Ya, berdirilah teguh. Ini saudara luar biasa ya. Jadi sebagaimana wanita tadi, ya, ketika Tuhan berdirilah, ya, sakit penyakitmu hilang. Itu semua firman yang keluar dari mulut Kristus. Sakit penyakitmu hilang. Ya. Kesehatan kita akan muncul dengan cepat, saudara. Banyak mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan ya. Orang buta bisa melihat. Ada yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Ya. Bangkitlah dan berdirilah. Berjalanlah, angkatlah tilammu. Kuasa atau firman yang keluar dari mulut Kristus. Luar biasa ya, saudara-saudara. Ada tambahan di sini. Ada masukan. Silakan. Ya, halo. Silakan. Ya, jadi teman-teman, di sini kita belajar mengenai kepastian keselamatan. Jadi firman Tuhan itu menyatakan satu kepastian keselamatan. Kalau kita masih ingat ya cerita mengenai pencuri di kayu salib, di mana saat dia memohon kepada Yesus supaya ingatlah akan aku kalau kamu datang kembali kelak. Yesus berkata kepada pencuri itu, hari ini juga engkau telah bersama-sama denganku di Firdaus. Nah, kenapa statusnya itu udah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus? Jadi bacaan ini sebenarnya sama persis ya dengan yang dialami oleh pencuri tersebut. Ya, kalau kita baca dari awal tadi bahwa apabila kita menjadi satu dengan kematiannya, maka kita akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Satu dengan kebangkitan itu sama dengan mendudukan kita bersama-sama dengan Kristus di surga.
Dan itu artinya kita memiliki satu kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki oleh Kristus ya. Dan kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk menaklukkan musuh dan keadaan-keadaan yang berdosa yang kita hadapi. Jadi teman-teman, apa yang akan terjadi ketika kita betul-betul menjadi satu dengan kematian Kristus, itu adalah satu kuasa yang luar biasa yang bakalan terjadi ya bagi setiap orang yang mengalami penyatuan dengan kematian Kristus. Makanya dalam bacaan ini kita diharapkan memahami salib Kristus yang ada di sekeliling kita ya. Dengan memahami salib Kristus itu, kemudian kita menyatu dengan salib itu, maka kutuk yang mengelilingi kita itu bisa bisa diatasi atau bisa dihadapi. Dan ini teman-teman adalah satu pengalaman yang sangat indah ya, karena ini bukan hanya status rohani kita ya yang bakalan terjadi di surga ya, tetapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan kutuk, kita berhadapan dengan dosa, keadaan-keadaan yang berdosa, dan kita berhadapan dengan setan ya. Ketika kita menjadi satu dengan kematian Kristus, ini adalah kekuatan bagi kita untuk mengalami semua kuasa yang dimiliki oleh Kristus sesudah kebangkitannya. Sesudah kebangkitan Kristus, tidak ada satupun yang berkuasa terhadap Yesus, teman-teman. Jadi, bagaimana pengalaman Yesus ya sesudah kebangkitannya itu dipastikan menjadi milik dari setiap orang yang menjadi satu dengan kematiannya. Dan ini termasuk bagaimana Tuhan membawakan kesehatan secara fisik kepada kita. Jadi ini bukan cuma sekedar hal-hal rohani ya. Ini betul-betul bisa dirasakan bahwa kuasa penebusan itu betul-betul bisa dirasakan secara fisik. Karena ada banyak ya yang beranggapan bahwa oh jiwa kita bisa selamat dan tubuh kita nggak apa-apa ya dibiarkan binasa karena penyakit atau kelemahan. Tidak teman-teman, kalau kita betul-betul mengalami yang namanya penebusan ya, menyatu di dalam kematian Kristus, ada kuasa yang luar biasa yang akan muncul di dalam fisik karena kebangkitan Kristus akan nyata di dalam tubuh kita. Ini luar biasa. Oke, mungkin itu dulu, brother. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi, saudara-saudara bisa lihat ya, bagaimana rangkaian dari setiap firman yang keluar dari mulut Kristus, ya, itu semua ada hubungannya dan ada artinya. Ya, jadi bukan sekedar satu kata-kata yang keluar begitu saja. Oke, kita kalau belum ada tambahan yang lain, kita ke judul terakhir, kita coba saya lihat seberapa jauh dia. Oke. Kita ke berdiri teguh. Ya, ini judul kita terakhir di pagi hari ini. Saat sekarang ini. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Firman yang sama yang telah menciptakan bala tentara di langit berbicara kepada saudara dan saya. Berdirilah teguh. Ini bukanlah perintah yang membuat kita tidak berdaya seperti sebelumnya, tetapi perintah yang membawa kinerja tindakan bersamanya. Ingatlah akan peristiwa orang-orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, di Yohanes 5 ayat 5-9, Kisah 3 ayat 2, Kisah 14, perintah itu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Langit tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi terwujud oleh firman Tuhan. Jadi biarlah hal itu menjadi guru saudara dan saya. Arahkanlah mata kita ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang tidak hadir. Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Yesaya 40 ayat 26. Dia memberi kuasa kepada yang lelah dan menambahkan kekuatan kepada yang tiada berdaya.
Yesaya 40 ayat 29. Dengarkanlah firman ini. Berdirilah teguh. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang di kisah-kisah orang-orang yang sakit ya, mujizat-mujizat yang terjadi itu, dia bilang berdirilah, bangkitlah, berjalanlah. Ini firman. Ya, dia memberikan kita kuasa. Kita yang kecapean, kelelahan, jatuh bangun dalam dosa, yang merindukan kebebasan. Ya, itu Tuhan kasih, Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan firman-Nya adalah berdirilah teguh. Ayat lain bilang jangan goyah. Oke, saudara-saudara. Ini pembahasan kita sampai di sini. Namun sebelumnya silakan ada tambahan, ada masukan, ada pertanyaan saudara-saudara. Ini chapter 5. Pembahasan kita yang pertama ya. Dari buku Kabar Kesukaan. Silakan saudara-saudara ada tambahan. Dari judul berdirilah teguh. Berdiri teguh. Ya, mungkin Wira ada. Ya, silakan sister. Yang lain-lain. Belum ada, Kak. Cuman tadi ingat aja ada lagunya. Berdirilah teguh gitu loh. Oke. Ya, ya. Oh, iya. Sister Greenberg gimana? Belum ada, Kak. Ya wes. Brother Ebing, gimana? Ya, jadi teman-teman, ini adalah satu pelajaran bagaimana kita memandang firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang tertulis, itu kita nggak hanya, tidak bisa memandang hanya sekedar kata-kata, Ya, atau teori, atau apa ya, ungkapan biasa. Jadi di sini, dalam bacaan ini kita diajarkan firman Tuhan itu berkuasa, dan sangat berkuasa. Apakah diucapkan langsung oleh Tuhan atau kita baca di dalam Alkitab itu sama, nggak ada bedanya. Makanya jangan pernah kita mengatakan firman Tuhan itu teori. Ini menyesatkan ya, ini menyesatkan. Firman Tuhan itu berisi kuasa yang luar biasa. Dan teman-teman, kalau tadi kita belajar bagaimana kita menerima berkat, kita harus percaya bahwa berkat itu telah kita terima, ya. Itu poin yang tadi telah diberikan ya, yang pertama-tama, bahwa ketika kita meminta berkat atau ketika kita mau mengharapkan berkat, kita harus percaya berkat itu telah kita terima saat ini. Dan Tuhan mengatakan itu akan menjadi milik kita, ya. Kita nggak bisa ketika kita meminta sesuatu kita berpikir oh nanti, atau apalagi ditunda. Itu jangan pernah dipikirkan, teman-teman. Yang kita pikirkan ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, kita harus percaya Dia telah memberinya saat ini. Dan setelah kita tahu bahwa kita harus percaya Dia telah memberinya saat ini apa yang kita minta berdasarkan fakta firman Tuhan, kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa. Jadi ketika kita tahu bahwa Dia telah memberikan untuk kita dan berdasarkan fakta firman Tuhan, ya, apa iman kita itu diarahkan berdasarkan firman Tuhan, kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu sendiri berkuasa menciptakan apapun yang difirmankan oleh firman itu sendiri. Jadi teman-teman, ini luar biasa, teman-teman. Kemenangan bangsa Israel itu bukan karena imannya bangsa Israel, tapi karena berkuasanya firman Tuhan, dan bangsa Israel melihat itu sebagai kenyataan di mana mereka berpegang terhadap hal itu. Jadi teman-teman, ketika kita mempercayai bahwa firman Tuhan berkuasa, ada berkat yang luar biasa yang bakal terjadi, termasuk berkat penebusannya yang menjadi pelajaran utama ya dari bacaan kita. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan kamu telah ditebus, itu betul-betul telah terjadi saat ini
Dan kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan dalam firman itu berkuasa menciptakan. Kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa kita akan mengalami penebusan kalau kita bayangkan, oh nanti setelah kita melakukan proses ini, proses itu, baru itu akan terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Penebusan tidak akan pernah terjadi. Kalau kita berharap bahwa kita dipulihkan dari dosa, kita harus percaya bahwa itu telah terjadi saat ini, ya. Dan kemudian kata-kata yang diucapkan oleh firman itu kita harus percaya, itu adalah kata-kata yang sama yang telah berfirman kepada terang dan terang itu terjadi, kepada langit dan langit itu terjadi. Kata-kata yang sama yang diucapkan Tuhan menyatakan bahwa kamu telah ditebus. Dan teman-teman, sekuat apapun dosa itu pasti lenyap berdasarkan firman itu. Oke, itu aja bro, terima kasih. Baik, terima kasih Brother Ebing untuk tambahannya saudara-saudara. Demikianlah pembahasan kita hari ini, dan apa yang sudah kita bahas ini, ya, yang sudah kita pelajari sama-sama ini kiranya boleh mengangkat hati kita lebih dekat kepada Tuhan dan mempertambahkan iman percaya kita. Saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, kita akan tutup, dan nanti apakah besok akan ada Bible study nanti diumumkan. Tapi demikian untuk saat ini. Terima kasih untuk partisipasi saudara-saudara yang sudah hadir. Kita akan tutup dalam doa.